Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Sugianto, NIM 1720310180. Di sini akan perkenalkan usaha saya, yaitu usaha frozen food dengan nama Utsugi Frozen Food. Alamat Jalan Petas Rabi nomor 1 Kudus. Nomor telepon 085 876 800 341. Kecenderungan konsumsi masyarakat pada masa kini yaitu mengarah pada semua hal yang praktis, termasuk makanan cepat saji. Oleh karena itu saya produksi makanan frozen food yang siap disajikan kapan saja, di mana saja dengan mudahnya, tinggal goreng, terus tinggal penyajian. Saya memproduksi berbagai macam frozen food seperti nugget, bakso, risol, empek-empek, donat beku, dan lain-lain. Misi kami yaitu yang pertama menjadi solid, dikenal sebagai perusahaan distribusi yang membangun kerjasama yang baik, selalu meningkatkan kepuasan pelayanan kepada konsumen, memberikan atmosfer kerja yang menantang bagi karyawan agar menghasilkan kinerja yang maksimal, dan yang terakhir membuat perusahaan yang menguntungkan dan memberi manfaat. Misi kami yaitu mendistribusikan dalam area yang kita cover dengan waktu sesingkat-singkatnya dan pelayanan yang sebaik-baiknya. Yang kedua, tumbuh dan berkembang dengan sistem yang baik, dan yang terakhir yaitu membuka cabang baru. Dari segi legalitas hukum kami sudah terdaftar dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menguji keamanan makanan dan tanpa pengawet yang berbahaya. Dan selanjutnya dari segi kehalalan kami sudah memperoleh izin dari MUI. Nanti produk kita akan diberi label halal dan aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya untuk izin usaha kami sudah memperoleh nomor pajak wajib pajak, izin usaha lokasi untuk yang berwenang seperti Pemda setempat, dan juga surat izin usaha perdagangan kami juga sudah memperoleh hal tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu usaha saya frozen food dengan aspek manajemen. Pertama, dari segi organisasinya, nama usaha ini Utsugi Frozen. Jenis usahanya yaitu frozen food, alamat Jalan Petas Rabi nomor 1 Kudus. Nama pemilik usaha saya sendiri. Jadi saya akan merekrut para karyawan untuk menangani dalam bidang operasional, keuangan maupun pemasaran. Sebelum saya mulai usaha ini, yang pertama diperhatikan yaitu survei pasar, kedua survei dan riset di sekitar lokasi usaha, tiga melihat dan menganalisis target, keempat menyusun perencanaan produksi, kelima menyusun perencanaan penjualan, keenam menyusun perencanaan tenaga kerja, ketujuh melihat besar modal yang harus dikeluarkan untuk membuat usaha, delapan mencari pemasok dan bahan baku, kesembilan melakukan perizinan, 10 penyediaan produk dan perlengkapan, 11 membeli peralatan dan perlengkapan, 12 uji coba produksi, selanjutnya membuat produk yang akan dipasarkan, dan yang terakhir melakukan promosi di media sosial pada teman maupun kerabat. Untuk segala jenis alat dan bahannya yang saya perlukan yaitu alatnya kulkas, kompor, teflon, gas, panci, mixer, baskom. Untuk bahan-bahannya yaitu kita membutuhkan tepung, daging, telur, sayuran, kentang, dan bumbunya. Usaha ini saya jual dengan harga yang terjangkau dan ekonomis, jadi disukai oleh masyarakat umum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas mengenai manajemen UMKM, yaitu tentang aspek operasional. Di sini melanjutkan tugas saya frozen food
Di sini untuk membuat Trisolus Frozen, alat-alatnya yaitu kulkas, kompor, teflon, gas, panci, mixer, baskom. Dan untuk bahan-bahannya saya menggunakan tepung terigu, daging ayam, telur, wortel, kentang, daun bawang, tepung panir, bumbu risoles. Cara untuk membuatnya, pertama kita akan membuat kulitnya dulu. Siapkan 125 gram tepung terigu, 300 ml susu cair, 1 butir telur ayam, seperempat sendok teh garam. Bahan isian yaitu 5 siung bawang putih cincang halus, 2 sendok teh lada putih, 1 sendok teh pala, 1 buah kentang potong dadu kecil-kecil, 2 buah wortel potong dadu kecil-kecil, 100 gram buncis potong kecil-kecil, 150 gram daging ayam rebus suwir-suwir, 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, 1 genggam seledri dipotong halus, daun bawang potong halus, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula, bahan pencelup, tepung panir, dan 1 butir telur ayam, kemudian dikocok. Langkah pertama yaitu untuk membuat kulit risoles. Campur tepung terigu, susu cair, telur ayam, dan garam, aduk merata hingga licin dan tidak mengental. Yang kedua, siapkan wajan teflon bulat. Olesi permukaannya dengan margarin atau minyak. Bikin dadar kulit risoles tipis-tipis dengan cara menuang 1 sendok sayur adonan ke wajan teflon. Lalu wajan digoyang dan diputar agar membentuk lingkaran tipis. Angkat dadar kulit jika sudah kering dan matang. Dadar satu persatu sampai adonan habis. Dan jangan lupa gunakan api kecil. Selanjutnya untuk membuat isian, tumis bawang putih cincang hingga harum, masukkan ayam suwir-suwir, aduk, tambahkan sayur, kentang, wortel, dan buncis, kemudian aduk kembali. Selanjutnya larutkan tepung terigu dan tepung maizena ke dalam setengah gelas air, lalu tuang ke dalam tumisan isi. Tambahkan lada putih, pala, garam, dan gula. Aduk-aduk dan tunggu sebentar hingga bumbu meresap. Masukkan rajangan seledri dan daun bawang, aduk kembali dan masak hingga matang. Selanjutnya ambil kulit risoles, isi dengan tumisan sayur dan ayam, rapikan dan gulung. Gunakan putih telur untuk melekatkan ujungnya. Celupkan dalam kocokan telur, lalu gulingkan pada tepung panir sampai semua permukaannya tertutupi. Kemudian diamkan, lalu taruh ke frozen. Dan kemudian untuk siap digoreng. Untuk kelengkapannya kami menggunakan minyak goreng atau itu margarin, dan lain-lain yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam usaha saya Mitsuki Frozen. Kali ini dalam aspek SDM. SDM di sini saya akan mencari beberapa tenaga kerja untuk usaha saya. Yang pertama, saya akan mengangkat divisi marketing atau pemasaran. Saya membutuhkan sekitar 3 orang. Di situ tugasnya yaitu memasarkan semua produk saya, baik itu di daerah lokal maupun luar kota atau bahkan di seluruh Indonesia. Jadi setiap bulannya nanti akan saya target berapa target dan harus sesuai target, dan saya akan bagi bonus pada mereka. Dan selanjutnya dari divisi keuangan saya cukup menempatkan 1 orang. Di situ tugasnya untuk mencatat seluruh transaksi dalam usaha saya, baik itu nanti ada pengeluaran, pendapatan, apa ruginya, dan lain-lain. Selanjutnya untuk divisi produksi saya butuhkan sekitar 4 orang. Itu akan produksi semua bahan yang akan dijual, mulai dari risoles, nugget, bakso, kebab, ataupun yang lainnya. Dan untuk menjaga toko saya akan kasih 2 orang untuk menjaga toko dan mengawasi dan bertanggung jawab atas toko tersebut. Dan untuk musiman seperti Ramadan ataupun pasaran banyak, saya juga akan mencari tenaga kerja sampingan untuk kalangan ibu-ibu ataupun tetangga sekitar. Dan kami juga akan membuka lowongan part-time untuk mahasiswa ataupun orang-orang yang membutuhkannya.
Untuk nanti ada tambahan cabang baru, otomatis kami juga akan melakukan perekrutan karyawan baru juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, pemilik usaha Mitsuki Frozen. Kali ini dalam aspek SDM. Di sini saya akan merekrut beberapa tenaga kerja. Yang pertama yaitu dari divisi pemasaran atau marketing, yaitu di sini saya akan menambahkan 4 orang marketing untuk memasarkan semua produk yang akan saya jual, baik itu di daerah lokal maupun di luar kota ataupun dari seluruh mancanegara. Yang nantinya saya akan target setiap bulannya dan ngasih bonus kepada mereka. Selanjutnya untuk divisi produksi saya akan mencari karyawan sekitar 5 orang untuk produksi semua barang yang akan dijual, mulai dari risoles, nugget, kebab, bakso ataupun yang lainnya. Jadi tugasnya dia memproduksi tiap hari dan harus memenuhi target tersebut, menuan pelanggan. Selanjutnya untuk divisi keuangan, saya cukup menempatkan 1 orang saja untuk mencatat semua transaksi dalam usaha saya, mulai dari pengeluaran, pendapatan, laba ruginya, dan lain-lain yang harus melaporkan setiap minggunya kepada saya. Dan untuk menjaga toko, saya akan menempatkan 2 orang saja untuk bertanggung jawab penuh atas toko tersebut, dimulai buka pagi sampai malam. 2 orang itu saya buat 2 shift. Dan untuk musim-musim ramai seperti Ramadan atau pesanan banyak, saya juga akan mencari tenaga kerja sampingan, orang-orang terdekat, mulai dari tetangga saya, saudara saya maupun teman-teman dekat saya. Dan kami juga akan membuka lowongan freelance untuk mahasiswa untuk membantu perekonomian mereka. Kemudian nanti kalau bisa buka cabang baru, saya otomatis juga akan mencari karyawan baru. Saya di sini sebagai pemilik saya sendiri, saya tidak memerlukan asisten, jadi saya sendiri yang menghandle semua dan saya sendiri yang akan mengawasinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dalam bisnis saya yaitu Mitsuki Frozen. Kali ini dalam aspek keuangan. Di sini saya akan memperkirakan harga-harga dari semua peralatan dan bahan-bahan yang akan saya buat, dan laporan penjualan, pengeluaran, dan apa saja yang dibutuhkan dalam usaha saya ini. Yang pertama saya investasi peralatan berupa etalase dan harga kira-kira 2.300.000, kompor dan gas LPG 300-an, mesin giling daging 1.700.000, panci 300.000, wajan 200.000, spatula 37.000, mesin blender 212.000, talenan 27.000, pisau 35.000, baskom 42.000, meja 720.000, kursi 920, timbangan 126.000, sendok 43.000, timba 23.000, pengangkat makanan 26.000, nampan 31.000, serbet 27.000, tempat sampah 21.000, mesin kode kadaluarsa 1.200.000, mesin vacuum sealer 1.700.000, mesin freezer 2.800.000, dan peralatan tambahan lainnya senilai 29.000. Jadi total jumlah investasi saya yaitu sebesar 13 juta lebih dikit. Untuk biaya tetapnya yaitu mulai dari penyusutan alat-alat yang telah saya sebutkan tadi, mulai dari penyusutan gerobak, etalase, kompor, LPG, mesin giling, panci, wajan, spatula, dan lain-lain, dengan total biaya tetap kira-kira 1.660.000. Untuk biaya variabelnya, kami akan buat nugget, bakso, tempura, siomay, kentang, kornet, burger, otak-otak, daging dan sayur, bumbu-bumbu, pengemas, sabun cuci, gas, sewa tempat, air dan listrik,
total biaya variabel kira-kira 32.300.000. Dan total biaya operasional, biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan sekitar 33.900.000. Untuk pendapatan per bulan, katakanlah per bulan saya menjual 70 item, dikali harga satu itemnya 18.000 sama dengan 1.260.000. Dan dalam jangka 1 bulan 1.260.000 dikali 30 hari sama dengan 37.800.000. Untuk omsetnya, yaitu total pendapatan dikurangi biaya operasional sebesar 37.800.000 dikurangi 33.900.000 sama dengan 3.800.000. Untuk lama balik modal, yaitu keuntungannya tadi sebesar 13 juta. Total investasi maksud saya 13 juta dan keuntungannya 3.800.000 per bulan. Jadi dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa apabila Frozen ini sangat menguntungkan, di mana modal 13 juta dengan keuntungan per bulan 3.800.000, maka balik modal dalam waktu 3 bulan dan setelahnya akan menghitung omsetnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.